Hadis yang ke-24, larangan berbuat kezaliman. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari Abi Dzarrin Al-Ghifari, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang meriwayatkan Nabi dari Allahu azza wa jalla. Berarti ini hadis qudsi. Annahu qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulmah. Ya ibadi, wahai hambaku, ini sesungguhnya saya haramtu dzulmah, mengharamkan saya az-zulmah, kepada kezaliman ala nafsi, atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan menjadikan saya kepada zalim, bainakum, di antara kamu, muharraman adalah diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi kamu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan perbuatan zalim, dan kita ini jangan saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum, adapun tiap-tiap kamu, dhalun adalah sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang hadaituhu yang memberi hidayah saya kepada man. Fastahduni, maka mintalah hidayah kamu ni kepadaku, ahdikum, maka saya akan memberi hidayah kepada kamu. Jadi kita ini dianjurkan oleh Allah untuk selalu minta hidayah kepada Allah, dan Allah menjamin akan memberikan hidayah. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, kullukum, adapun tiap-tiap kamu, ja'iun adalah lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang at'amtuhu yang memberi makan saya kepada man. Fastat'imuni, maka mintalah makan kamu ni kepadaku, at'imkum, maka saya akan memberikan makan. Jadi kita ini jangan ngerengek-ngerengek kepada manusia ya. Kalau lapar, mintalah kepada Allah. Allah pasti akan memberikan jalan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasaituhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum, adapun tiap-tiap kamu, arin adalah telanjang, illa man kasaituhu, kecuali orang kasaituhu yang memberi pakaian saya kepada man, fastaksuni, maka mintalah pakaian kamu ni kepadaku, aksukum, maka saya akan memberi pakaian. Jadi pakaian pun mintalah kepada Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu sekalian tukhti'una al-lail, tukhti'una bil-laili wan-nahari, berbuat salah atau keliru kamu pada waktu malam dan siang. Wa ana aghfiru, adapun saya aghfiru, minta
Wa ana adapun saya aghfiru mengampuni saya adzunub kepada dosa jami'an semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kamu nih kepadaku, aghfir lakum, maka saya akan mengampuni kepada kamu. Jadi manusia ini banyak salah, banyak dosa. Jadi mintalah ampunan kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni. Ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, innakum sesungguhnya kamu lan tablughu, tidak sampai kamu atau tidak bisa memberi kamu durri kepada kemudaratanku, fatadurruni, maka tidak bisa memberikan mudarat kamu nih kepadaku. Walam tablughu, dan tidak bisa sampai kamu atau tidak bisa memberi kamu nafi kepada manfaatku, fatamfa'uni, maka tidak bisa, fatamfa'uni, maka tidak bisa memberikan manfaat kamu nih kepadaku. Jadi walaupun kita ini bisa memberikan manfaat, jadi wahai hambaku, kamu tidak akan mampu memberi mudarat untukku sehingga bisa menimpakan mudarat kepadaku. Tidak bisa ya, manusia itu. Dan kamu tidak akan bisa memberi manfaat untukku sehingga bisa memberi manfaat kepadaku. Tidak bisa. Jadi Allah itu maha kuasa, maha perkasa, maha segala-galanya. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hambaku, jika awalmu, akhirmu, manusia, jin, kanu ada mereka ala atqa qalbi rajulin wahidin, lebih bertakwa dari kamu, ya. Kemudian ada orang, wahai hambaku, jika kalian semua yang awal dan akhir, baik dari golongan manusia maupun golongan jin, bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, kanu mazada dzalika, tidak bisa menambah apa itu, fi mulki, di dalam kekuasaanku, kerajaanku, syai'an, sedikit pun. Jadi andai kata ada manusia yang kemudian manusia itu bertakwa, paling bertakwa sudah, itu jangan berharap bahwa bisa menambah kepada kekuasaan Allah. Tidak ada, tidak pengaruh. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, jika awal akhir kamu, manusia dan jin, kanu ada mereka ala afjari qalbi rajulin, artinya lebih jahat dari kamu, mana qasadalika, tidak bisa mengurangi dari apa itu, mimulki, dari kerajaanku, syai'an, sedikit pun. Jadi walaupun ada orang yang berbuat jahat di dunia ini, tidak berpengaruh kepada kekuasaan Allah, kepada kekerajaan Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hambaku, jika awalmu, akhirmu, manusia dan jin, kamu berkumpul mereka fi sa'idin wahidin, di sebuah satu bukit, ya. Fasa'aluni, lalu minta mereka ni kepadaku, fa'ataitu, lalu saya memberi, kulla wahidin, kepada tiap-tiap satu,
mas'alatahu kepada permintaannya, ma naqasa dzalika mimma indi, tidak akan mengurangi dari apa itu mimma dari sesuatu indi di sisiku. Jadi andai kata ada orang berkumpul di sebuah bukit minta kepada Allah, lalu permintaannya itu dikabulkan oleh Allah, seluruh permintaan yang dikabulkan itu tidak mengurangi sedikit pun terhadap apa yang dimiliki Allah. Jadi Allah itu sudah tak bisa dibandingkan dengan manusia segala-galanya. Illa kama yanqusul mikhyatu, kecuali kama sebagaimana yang kusu yang berkurang, al mikhyatu apa al mikhyatu apa jarum ida udkhilal bakhrah, apabila dimasukkan apa jarum al bakhrah kepada lautan. Jadi ibarat kalau Allah memberi sesuatu kepada hamba-hambanya itu, ya ibarat kita mencelupkan jarum di lautan, kan tidak berpengaruh apa-apa. Jadi basahnya jarum di lautan itu tidak akan mengurangi keluasan air laut. Disitulah Allah, disitulah Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya amalukum usiha lakum. Wahai hambaku, innama hanya saja hiya a'malukum, mencatat, hiya adapun ma a'malukum amal-amal kamu, usiha yang mencatat saya kepada amal, lakum bagi kamu, thumma uwaffikum, kemudian membalasnya saya kepada kamu, ia kepada amal, faman maka adapun orang wajada yang menjumpai khairan kepada kebaikan, falyahmadillah, maka bertahmidlah kepada Allah. Artinya gini, wahai hambaku, sesungguhnya aku mencatat amal perbuatanmu dan aku membalasnya. Jadi Allah itu pasti akan membalas terhadap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Dan Allah itu pasti melihat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan baik sekecil apapun Allah akan melihat. Perbuatan jelek sekecil apapun Allah juga akan melihat, dan Allah akan membalas terhadap amal-amal kita. Man amila sholihan falinafsi, bahwa orang yang berbuat baik itu tidak akan kemana, pasti akan kembali kepada diri. Kalian ikut pondok Ramadan, mengaji, ini adalah amal-amal baik. Nah, amal-amal baik yang seperti ini tidak akan kemana, pasti akan berdampak kepada diri. Jadi Allah akan memberikan balasan kebaikan tersebut. Makanya falyahmadillah, maka hendaklah memuji kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalika, barang siapa yang menjumpai ghaira dzalika kepada selain itu, fala yalumanna illa nafsahu, barang siapa yang mendapatkan selain itu, maka hendaklah ia tidak mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Jadi umpamanya ada orang naudzubillah diberi kemudaratan, sakit umpamanya,
atau kecelakaan atau apa. Jadi jangan menyalahkan Allah. Waduh, Allah zalim kepada saya, tidak. Sudah tidak boleh gitu ya. Jadi sesuatu yang jelek itu harus dikembalikan kepada dirinya. Itu akhlak. Fala yalumanna illa nafsahu, maka hendaklah ia tidak mencela kecuali kepada dirinya. Sudah, kalau perbuatan itu ternyata perbuatan jelek, maka kembalikanlah bahwa ini adalah perbuatan salah kita. Sesuatu yang menimpa kepada diri kita dan itu adalah kebaikan, kita nyatakan hadza minallah, ini dari Allah. Tapi sesuatu yang menimpa kepada diri kita dan itu berupa kejelekan, ya famin nafsi, maka ini dari kita. Ya Allah, mungkin ada dosa atau ada ampunan dari sakit ini, saya akan diampuni oleh Allah. Kita harus husnudzon, kita harus berbaik sangka terus kepada Allah. Jadi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, sehingga kita ini tidak boleh putus asa untuk terus memohon munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.